Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Sahur merupakan kegiatan makan di tengah malam pada bulan Ramadan dengan tujuan mengisi tubuh dengan nutrisi agar mempermudah dalam menjalankan ibadah puasa. Pada saat melakukan ibadah puasa, tubuh kita tidak akan mendapat asupan makanan atau minuman selama 12 jam lebih. Hal ini pasti sangat membebani tubuh kita ini. Karena itu Rasulullah memberikan contoh kepada umatnya untuk melaksanakan sahur sebelum menjalankan ibadah puasa. Banyak manfaat dari menjalankan sahur sahabat beriman. Pahala yang melimpah akan kita dapatkan saat melaksanakan sahur ini. Jika kita bisa bangun sahur lebih awal, banyak amalan baik yang bisa kita lakukan untuk semakin menambah pahala di bulan Ramadan. Namun dengan segala manfaat yang didapatkan, masih banyak orang yang melakukan sahur dengan waktu yang sangat mepet, bahkan tidak melakukan sahur sama sekali. Lalu bagaimana bisa memandang umatnya yang melakukan sahur di waktu yang hampir habis ini, sahabat beriman? Berdosakah mereka? Simak video ini hingga akhir dan temukan jawaban selengkapnya agar Anda tidak tersesat. Berikut sahur suka mepet-mepet? Astagfirullah, jangan sampai gak dapat pahala ini, versi dari Magenta Islam. Bulan Ramadan merupakan bulan suci untuk semua umat Islam. Semua umat muslim berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan segala sunnah Rasul untuk mendapatkan pahala. Kita juga wajib untuk melaksanakan puasa. Dalam melakukan puasa, kita harus menahan diri dari hawa nafsu yang ada dalam diri kita ini. Kita pun dianjurkan untuk melakukan sahur sebelum berpuasa. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kita melewati cobaan yang akan datang saat puasa tiba. Rasa haus dan lapar pasti akan menjadi godaan pertama yang kita hadapi nantinya. Dengan melaksanakan sahur, kita pun bisa menghindarkan diri terjerumus dari godaan tersebut. Masih banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari melaksanakan sahur. Namun sayang sekali, banyak orang yang melakukan sahur di waktu yang hampir memasuki waktu imsyak. Selain itu, tidak sedikit juga yang tidak melakukan sahur. Hal ini membuat mereka masuk ke dalam golongan orang yang merugi. Lalu kenapa mereka masuk ke dalam golongan orang yang merugi, sahabat beriman? Kalian juga penasaran? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kehilangan pahala untuk taat kepada Allah. Sahur sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW juga sudah memberikan contoh kepada umatnya untuk melakukan hal tersebut. Hal ini dilakukan pasti akan memberikan manfaat setiap umatnya. Tidaklah mungkin ia mencontohkan sesuatu yang berakibat buruk untuk semua umat yang ia cintai. Perintah makan sahur pun tertulis dalam Al-Quran. Makanlah dan minumlah kalian sampai tampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Jika sudah tertulis dalam Al-Quran, hal tersebut merupakan sebuah perintah langsung oleh Allah. Sebagai hambanya yang beriman, kita harus taat tentang ajaran yang Allah berikan. Dengan melaksanakan sahur, menjadi bukti bahwa kita taat kepada ajaran yang Allah berikan. Namun, banyak orang yang melakukan sahur di waktu yang sangat mepet dengan waktu imsak. Bahkan tidak sedikit orang yang tidak melakukan sahur pula. Hal ini merupakan bentuk ketidaktaatan para hambanya kepada Allah Ta'ala. Allah membenci para umat yang tidak taat kepadanya. Hal ini pun tertulis dalam Al-Quran. Dan tidak patutlah bagi mukmin dan tidak pula bagi mukminah. Apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat
dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Maka sahabat beriman, merugilah bagi orang yang tidak sahur, karena pahala taat kepada Allah menghilang begitu saja. Jika kita taat kepada Allah, maka pahala yang amat besar akan menjadi milik kita semua. Hal ini pun dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Rasulullah, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Quran Surat Al-Fat ayat 10. Jangan sampai kita menjadi kaum yang merugi karena tidak menjalankan sahur yang telah dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak dapat menjalankan sunnah Rasul. Sahur merupakan salah satu sunnah Rasul yang bisa kita lakukan selama bulan puasa. Dengan menjalankan hal ini, kita akan mendapatkan rahmat dan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang sudah diperintahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah sebaiknya kita laksanakan. Hal tersebut juga sudah tertulis dalam Al-Quran. Barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Dengan telat atau tidak melaksanakan sahur, kita akan kehilangan pahala karena tidak dapat menjalankan sunnah Rasul. Hal ini sungguh merugi, karena tidak semua orang akan bisa bertemu kembali di bulan Ramadan berikutnya. Umur dan ajal kita pun pasti akan menjemput, dan saat itu terjadi, sungguh menjadi penyesalan yang tidak bisa kita perbaiki. Pada bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan pahala yang kita dapatkan dari melakukan amalan baik dan ibadah yang baik. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran Surat Al-Talaq ayat 7. Dari hadis tadi kita pun mengetahui bahwa pada bulan suci ini adalah kesempatan yang bagus untuk semua umat muslim menabung sebanyak-banyaknya pahala untuk bekal mereka di akhirat nantinya. Dengan begitu sahabat beriman akan sangat merugi bagi orang-orang yang tidak melakukan sahur sama sekali. Bulan Ramadan juga menjadi waktu yang tepat untuk bertaubat, karena bulan ini pintu maaf tengah dibuka lebar oleh Allah Ta'ala. Menyerupai umat lain. Di dunia ini, bukan hanya Islam yang melakukan ibadah puasa. Umat Yahudi dan Nasrani juga menjalankan ibadah yang serupa. Mereka juga harus menahan haus dan lapar selama batas waktu yang ditentukan. Sahur menjadi pembeda dari umat lain yang melakukan puasa. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis, "Maka sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur terdapat berkah." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Sebagai umat muslim, kita juga dilarang untuk menyerupai kaum lain. Jika kita menyerupainya, kita akan dianggap sebagai salah satu kaum mereka. Hal ini pun juga tertulis dalam hadis, "Aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat hingga mereka menyembah Allah Ta'ala semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun yang telah dijadikan rizkiku di bawah bayangan tombakku. Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisihi perkaraku. Dan barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka." Hadis riwayat Ahmad. Sahur juga merupakan berkah yang diberikan Allah kepada hamba-Nya. Maka dengan melewatkan sahur, kita juga menjadi seorang hamba yang tidak mensyukuri berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua tahu, sahur merupakan berkah yang diberikan Allah kepada hamba-Nya.
Oleh karena itu, sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sewajarnya kita menjalankan semua perintahnya. Selain itu, sudah menjadi hal yang wajar kita menjalankan semua yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, karena pahala yang akan kita dapatkan sangatlah berlimpah. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.